seluruh permukaan bumi. Seluruh penduduk bumi, yaitu adalah matahari dan bulan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh allazi la nabiyya wa rasuluh ba'da. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Nah, kita akan belajar kajian iman. Kita bakalan melanjutkan tema cahaya. Nah, pada kali ini kita bakal menjelaskan tema cahaya. Yang cahaya itu juga dijelaskan di dalam surat An-Naba ayat 13. Yang bunyinya, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ja'alna sirajan wahaja, yang artinya dan kami menjadikan pelita yang terang benderang, yaitu matahari. Quran surat An-Naba ayat 13. Nah, dalam tafsir yang mengatakan dan kami menjadikan pelita yang terang benderang, yaitu matahari, yang sinarnya menerangi seluruh alam dan memancarkan bagi penduduk bumi. Dalam tafsir Al-Munir, Al-Wajud artinya cahaya dan panas yang bersatu. Nah, kita langsung saja mengenal cahaya. Nah, mengenal cahaya pada kali ini kita bakal menjelaskan itu adalah tema cahaya. Nah, bahwasanya cahaya juga banyak memiliki seperti mengenal gitu, seperti cahaya itu seperti lampu, matahari, dan lain-lain. Nah, cahaya itu seperti lampu, matahari, bulan, dan bulan itu juga disinarinya oleh matahari. Nah, bulan itu memiliki cahaya yang banyak sekali. Nah, itu ya, kita mengenal cahaya. Dan yang kedua, mengenal fungsi cahaya. Nah, kalau mengenal fungsi cahaya, ternyata cahaya itu banyak memiliki kebermanfaatan. Kebermanfaatan yang pertama yaitu adalah untuk menyinari seluruh permukaan bumi. Seluruh penduduk bumi, yaitu adalah matahari dan bulan. Nah, sekarang kaitannya yaitu adalah iman kepada hari akhir. Nah, kalau iman kepada hari akhir, emang cahaya itu adanya di bumi saja? Tidak. Ya, hari akhir itu juga ada cahaya, namanya cahaya itu juga ada tinggal di kepala kita. Nah, terus kalau kita selalu beramal solih, maka cahaya akan mengikuti kita. Nah, kalau kita selalu beramal solih, kita tandanya ketika di hari kiamat kita diikuti oleh cahaya. Nah, kalau kita selalu diikuti oleh cahaya, tandanya kita yaitu suka beramal solih atau berbuat kebaikan. Nah, kalau kita selalu berbuat kezaliman, nanti ketika di akhirat cahaya tidak akan mengikuti dia. Nah, teman-teman mau yang mau diikuti oleh orang-orang munafik, yang tidak diikuti oleh cahaya. Nah, nggak mau kan? Nah, makanya ketika di dunia, yuk kita sama-sama belajar menuntut ilmu yang baik. Nah, sekarang adab dan akhlak. Yang pertama, bersyukur atas nikmat cahaya yang telah Allah berikan. Nah, bahwasanya dari Quran Yunus ayat 5, dialah yang menjadikan matahari bersinar dan bulan bercahaya. Nah, kita patut bersyukur bahwasannya dengan cahaya, adanya cahaya matahari tumbuh mampu
berfotosintesis, manusia bisa melihat indahnya alam. Dan yang kedua, menghemat penggunaan lampu di rumah. Nah, kalau kita suka tidak menghematkan lampu yang ada di rumah, ya itu namanya kita menjadi keborosan cahaya, keborosan hidup kita. Nah, itu ya, kita menghemat penggunaan lampu. Kalau sekarang kita sirahnya. Nah, sirahnya itu adalah sirah tentang Nabi Muhammad dengan malaikat Jibril. Nah, pada malam yang menggantung di langit Makkah, gelap menyelimuti penjuru kota, ditingkahi desir angin yang membawa hawa dingin. Sunyi, senyap di sebuah sudut Makkah. Seorang anak manusia kedatangan tamu agung Muhammad SAW yang sedang berada di dalam rumah. Terkejut ketika Jibril mendatanginya tiba-tiba. Bukan di Gua Hira seperti kali pertama beliau bertemu Jibril, melainkan di rumah. Jibril berucap tawaflah di Ka'bah sebanyak 7 kali. Perintah Jibril. Lalu Jibril melanjutkan perkataannya. Engkau akan diperjalankan menuju langit oleh Allah dari Masjid Al-Aqsa. Tanpa sempat berkata-kata lagi Nabi Muhammad SAW bergegas meninggalkan rumah menuju Masjid Al-Haram, melewati hawa dingin yang menggigit. Langkahnya cepat menembus pekatnya malam. Beberapa saat kemudian Nabi Muhammad tiba di depan Ka'bah dan segera melakukan tawaf sebanyak 7 putaran. Baru saja manusia mulia itu menyelesaikan putaran terakhir, tiba-tiba saja di hadapannya berdiri hewan bernama buruk. Kulitnya putih, tingginya melebihi keledai, tapi lebih memandang. Kecepatannya sejauh mata memandang. Dinamakan buruk karena kecepatannya menyamai kecepatan kilat. Nabi Muhammad segera bersiap menunggangi buruk. Namun binatang itu terus bergerak saat Rasulullah mendekatinya. Jibril segera menghampiri hewan tersebut. Tenanglah, tenanglah demi Allah, yang jiwaku berada di genggamannya, yang engkau tidak pernah ditunggangi oleh orang baik seperti dia, kata Jibril. Buruk seketika diam tak bergerak. Rasulullah segera menaiki punggung buruk, diikuti oleh Jibril dari belakang menuju Masjid Al-Aqsa. Jibril menemani Rasulullah selama dalam perjalanan, mengajaknya berbicara dan menghiburnya. Tiba di Masjid Al-Aqsa, dalam sekejap keduanya tiba di Masjid Al-Aqsa. Nabi Muhammad lalu menambatkan buruk pada sebuah batu. Kedatangan beliau ke Masjid Al-Aqsa tanpa diketahui orang di sekelilingnya adalah suatu mukjizat tersendiri. Mengapa? Karena saat itu Masjid Al-Aqsa sedang dikepung oleh pasukan Romawi dari segala penjuru. Setibanya di Masjid Al-Aqsa, Rasulullah terkejut ketika di sana telah menunggu para nabi dari Nabi Adam sampai Nabi Isa. Wajah mereka memancarkan kesucian, cahaya kenabian dan kerasulan. Semuanya turun dari langit untuk menyambut Nabi Muhammad. Para nabi berdiri dan berbaris untuk salat di Baitul Maqdis sambil menanti Jibril yang menentukan siapa yang akan menjadi imam. Majulah wahai Muhammad, kata Jibril. Nabi Muhammad pun menjadi imam. Usai salat 2 rakaat, Rasulullah menengok ke arah para nabi. Saat itu juga Nabi Muhammad teringat dengan firman Allah yang
Artinya, dan tanyakanlah kepada rasul-rasul kami yang telah kami utus sebelum kamu, adakah kami menentukan Tuhan-Tuhan selain Allah yang Maha Pengasih untuk disembah? Quran Surat Az-Zukhruf ayat 45. Saat itu pula Nabi Muhammad diberi jamuan 3 buah cawan oleh Jibril. Setiap cawan berisi air, khamar, dan susu. Di saat yang sama Nabi Muhammad mendengar suara, "Jika engkau mengambil cawan berisi air, tentu engkau akan tenggelam dan umatmu pun juga akan tenggelam. Jika engkau mengambil cawan berisi khamar, engkau akan tergoda dan umatmu pun akan tergoda. Jika engkau memilih cawan berisi susu, engkau diberi petunjuk dan umatmu pun akan diberi petunjuk." Rasulullah mengerti nasihat suara itu, tapi Nabi Muhammad tidak tahu cawan mana yang berisi susu. Berkat pertolongan Allah, Rasulullah mengambil cawan yang berisi susu, lalu meminumnya. "Engkau diberi petunjuk dan umatmu pun akan diberi petunjuk, wahai Muhammad," kata Jibril setelah menyaksikan Nabi Muhammad meminum susu. Nah itu ya, tadi kita mengenal cahaya, mengenal fungsi cahaya dan kaitan dan adab dan akhlak dengan sirahnya. Nah, barakallahu fikum, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Al-akhir, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.